Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Maqalah ke 19. An Yahya bin Mu'adz ya. Sekarang di kemarin, kalau kemarin 18 itu dari Ibrahim An-Nakhai itu. Ini innama halaka man halaka qablakum itu minggu lalu ya. Sesungguhnya orang yang celaka sebelum kamu itu bisalasi hisol, dengan 3 hal. Bifudulil kalam, dengan banyaknya bicara, wa fudulit ta'am, banyak makan, wa fudulil manam, banyak tidur. Pantes sih, cocok. Sekarang al-maqalatu tasi'ah asyarah ya. Tasi'ata asyrata ya, asyrata. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Iya. Dia itu seorang al-wa'id. Kalau kata sekarang itu A'agim wa'id. Ustaz Zainuddin, Ustaz Abdus Somad. Di wa'id itu orang yang pemberi mau'idhah. Orang yang memberi mau'idhah jamaknya disebut wu'ad. Wu'ad. Ada khusus sebutan ahli ceramah itu zaman dulu itu wa'id, pemberi nasihat atau mau'idhah, jamaknya mu'ad. Dan itu termasuk salah satu yang membuat hadis palsu itu, salah satunya peran para wu'ad. Sebetulnya punya keahlian membuat orang nangis, punya keahlian membuat orang tertawa, terbahak-bahak atau marah. Ahli persuasif lah. Itu wu'ad, jamak dari mau'idhah, dari wa'id, jamak dari al-wa'id. Salah satu di sini Yahya bin Mu'adz, tapi dia juga ada ulama juga. Kalau Hamka itu ulama, tapi juga wa'id. Ahli ulama tapi juga ahli menasehati. Lengkap lah kalau Hamka. Lahu lisanun firroja khususon wa kalamun fil ma'rifah. Dia mempunyai lidah fi raja, dalam hal memberikan harapan, khususon wa kalam fil ma'rifah, dan kalimat-kalimat, omongan-omongan dalam hal mengenal Allah. Kharaja ila Balkhi, dia keluar menuju kota Balkhi. Wa aqama biha muddata, dia tinggal di sana muddatan cukup lama. Wa raja'a ila Nisabur, pulang ke Nisabur. Wa mata biha, dan wafat di sana. Sanata samanin wa khamsi mi'ati wa mi'atain. Wa khamsina wa mi'atain, 258 wafat tahun. Itu namanya Yahya bin Mu'adz. Tapi yang sangat terkenal Yahya bin Mu'adz itu ya. Meninggalnya 258, berarti setelah masih zaman Imam Ahmad itu. Lebih dulu dari Bukhari Muslim itu. Yahya bin Mu'adz ya. Belum ada Bukhari Muslim itu. Atau sejaman. Ya. Jadi An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ya, Ar-Razi. Tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu. Tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu. Iya. Tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu. Ayo. Sekali lagi. Tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu. Iya,
wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Iya. Wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Oke. Kata Yahya bin Mu'adz, tuba, berbahagialah, beruntunglah. Liman bagi orang tarokat dunia, yang meninggalkan dunia, maksudnya mati, qabla an tatrukahu, sebelum dia meninggalkannya. Tuba, sebelum dunia meninggalkan dia. Tuba, berbahagialah, liman, bagi orang taroka ad-dunya, meninggalkan dunia. Dia meninggalkan dunia itu artinya bukan tidak meninggalkan sama sekali sih, tidak terlalu fokus kehidupannya kepada dunia saja, kepada tarikan dunia. Sebagaimana kemarin kita bahas, orang itu kalau fokusnya kepada dunia itu namanya regresif. Fokus kepada tarikan bumi itu regresif. Tapi kalau fokus kepada tarikan langit namanya progresif. Maka di sini tuba, bahagialah orang yang progresif sebenarnya. Tuba, berbahagialah liman orang tarokat dunia, yang meninggalkan tarikan dunia itu. Yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dia meninggalkan dunia. Sebelum dia meninggalkan dunia, sebelum mati maksudnya. Bahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkan dia, sebelum mati maksudnya. Tarokat dunia, meninggalkan dunia, qabla, sebelum antatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya ya. Sebelum dia meninggalkan dunia. Itu kembali ke dunia apa? Ya, sebelum dia meninggalkan dunia. Hu-nya ke dunia. Sebelum dia meninggalkan dunia. Yaitu al-khair al-kathir. Tuba itu artinya al-khair al-kathir, al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Liman sorofa amwalahu, bagi setiap orang yang menggunakan, sorofa itu menggunakan, sorofa amwalahu, menggunakan hartanya, fi anwa'il bir, untuk segala macam kebaikan, qabla dhahabiha anhu, sebelum dia meninggalkan dunia, sebelum dia mati. Satu ya. Yang kedua, yang berbahagia itu adalah yang berbahagia itu wabana qabrahu, dia sudah membangun kuburannya, kuburannya, qabrahu, sebelum dia memasukinya, qabla ayyadkhulahu, sebelum dia memasukinya. Bana qabrahu, membangun kuburannya. Bana qabrahu, membangun kuburannya, qabla an yadkhulahu, sebelum dia memasukinya. Jadi seperti orang membangun rumah sebelum dia mendiaminya. Kapan membangun kuburannya? Ya, saat ini. Yaitu bi an amala ma fihi tu'nisu fil khair fil qabri, yaitu dengan mengamalkan bi an amila, dengan mengamalkan ma apa-apa fihi padanya, tu'nis yang bikin tenang, yang membuat tenang, fil qabri di dalam kubur. Bi an amila, dengan mengamalkan sesuatu amal, ma'atu fihi, yang pada amal itu tu'nisu fil qabri, bisa membikin nyaman di dalam kubur. Yaitu semua amal baiklah, semua akan memberi nyaman, akan membuat nyaman di dalam kubur.
Sebenarnya bahagia orang yang beramal soleh sebetulnya sebelum dia mati. Sama di atas juga itu kayaknya sih sebenarnya. Cuman ini gaya bahasa aja. Bahagialah orang yang membangun kuburnya sebelum masuk ke dalamnya, kan jadi bagus itu kalimatnya. Bahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya tuh. Meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya lu. Satu, dunia pertama adalah meninggalkan kehidupan duniawi. Yang kedua, meninggalkan dunia dalam arti mati. Yang ketiga, wa ardo robbah. Wardo ya. Kok ada hamzahnya? Di situ wardo. Hah? Wa ardo, dan meridokan, dan ridho robbahu. Ardo meraih, mendapatkan, mencari ya. Mencari ridho robbahu. Wajan af'ala ya. Ardo af'ala. Bukan rodiya, tapi ardo. Jadi mencari ridho robbahu, robnya. Bimtisali amrihi wajtinabi nahyihi. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya itu. Takwa itu. Qabla an yalqahu, sebelum dia menemuinya. Ardo robbahu, mencari ridho Tuhannya. Qabla an yalqahu, sebelum dia menemuinya. Memang hidup gitu aja sih sekarang di dunia ini. Tuba, bahagialah liman, bagi orang taroka dunia, yang meninggalkan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum dia meninggalkannya. Wabana qabrahu, dan membangun kuburannya, qabla an yadkhulahu, sebelum dia memasukinya. Wa arda rabbahu, dan dia mencari ridho Rabbnya, mencari ridho Tuhannya, qabla ayyalqahu, sebelum dia menjumpainya. Sebetulnya satu aja ini sebenarnya. Apa kira-kira kalau disebutkan satu? Ini dalam hadis, ada hadisnya. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan dirinya, hawa nafsunya, wa amila, dan beramal untuk hidup setelah kematian. Jadi beramal sekarang itu untuk masuk kubur nyaman, berjumpa dengan Allah juga enak, mati juga enak. Dia itu, ini mah kepanjangan dari iman kepada hari akhir. Orang iman pada hari akhir itu seperti ini, kesehariannya itu juklak, petunjuk pelaksanaannya itu iman pada hari akhir kan. Seperti apa sih? Mempersiapkan diri untuk mati, meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya, membangun kuburan sebelum dia memasukinya, kemudian mencari ridho Tuhannya sebelum dia berjumpa dengannya. Jadi intinya mengumpulkan bekal untuk hidup setelah kematian, itu intinya. Di sini disebutnya tuba, tapi di hadis disebutnya ada al-kayyis, orang yang cerdas atau bijak ya, bijak. Jadi meskipun ini bukan hadis, tapi ada hadisnya yang sahih, bisa disandarkan ke situ dalilnya itu. Al-maqalatu al-ishrun, al-maqalatul ishrun, maqalah yang 20. An Ali radhiyallahu anhu. Ayo. An Ali radhiyallahu anhu. Man lam yakun indahu sanatun sunnatullah ya. Man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi
falaisa fi yadihi syai'un. Ayo. Rasulihi ihi syai'un. Qila lahu la'alli ma sunnatullah. Qila lahu kan ada nggak? Hey kalau gitu teh. La'alli ma sunnatullah. Ayo. Li ali ya, li aliyi. Li ali. Qila lahu li aliyi itu maksudnya ya. Qila lahu li aliyi. Jadi ditanyakan kepada dia, yaitu kepada Ali, itu sebenarnya kayak gitu ya. Ma sunnatullah. Qala kitmanus sirri. Kitmanus sirri. Wakila ma sunnatur rasul. Qala al-mudaratu bainan nas. Al-mudaratu bainan nas. Mudarah ya. Wakila ma sunnatu awliyaih. Ma sunnatu awliyaih. Qala ihtimalul adza 'anin nasi. Ihtimalul adza 'anin nasi. Wa kanu min qalbina. Wa kanu min qalbina yatawasau. Wa kanu min qalbina yatawasau. Ada enggak? Pakai nah itu pengen lihat tag yang lain gimana tuh? Wa kanu min qalbina atau qablina? Oh ini salah nulis. Yang lain? Qablina juga ya? Itu ya. L jangan bakar duluan ya. Ya saya juga qablina yang pas nih. Ini qalbina ini. Tapi kan gak nyambung kalau dibaca qalbina ini. Kalau qalbina mah hati kami. Wa kanu min qablina min qablina yatawasau bi thalathi hisalin wa yataqatabuna biha iya. Terus min amalin li akhiratihi kafahullahu amrodinihi wa dunyahu wa man ahsanu sariratihi ahsanullah ala niyatihi wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Nah, terakhir selesai ini. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. An aliyin ya. Wa karama wajhah. Itu gelar Ali itu selain radhiyallahu anhu ada karamallahu wajhah atau karama wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq kayak gitu-gitu. Ada gelar-gelarnya. Utsman Dzunnurain. Itu gelar-gelar diberikan kepada sahabat itu adalah penghargaan Rasulullah pada para sahabat. Jadi Rasulullah itu senang memberi penghargaan, karena itu sangat dicintai oleh sahabatnya itu. Jadi di antara kiat supaya dicintai itu mudah memberikan penghargaan yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi an aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, man lam yakun indahu sunnatullah, man siapa saja, barang siapa saja,
Lam yakun yang tidak punya, tidak ada, tidak memiliki, tidak ada indahu di sisinya, maksudnya tidak mempunyai itu. Lam yakun indahu, dia tidak mempunyai. Sunnatullah, sunnah Allah. Sunnatullah, sunnah Allah apa sih maksudnya? Ada tuhu. Ada tuhu. Adat itu kebiasaan, adat kebiasaan. Sunnatullah. Man siapa saja lam yakun yang tidak ada indahu di sisinya sunnatullah, sunnah Allah, itu kebiasaan-kebiasaan Allah. Sunnatullah. Wa sunnatu rasulihi dan sunnah rasulnya, yaitu sya'nihi, keadaan-keadaannya, perkara-perkaranya. Sya'nihi, kehidupannya. Sunnatu rasulihi, sunnah rasulnya, maksudnya kehidupannya, perkaranya. Wa sunnatu auliyaih dan sunnah para walinya, sunnah para kekasihnya. Di sini kekasihnya itu kita bisa mengambil dalil dari siddiqin, syuhada, solihin, itu bisa dimasukkan ke aulia, auliyauh. Kan dalam surat Al-Fatihah kita bermohon, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Siapa jalan lurus itu? Jalan orang siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang diberi nikmat itu? Para nabi. Siddiqin, syuhada, solihin. Nah, siddiqin, syuhada, solihin itu bisa masuk aulia semua itu, aulia. Jadi sunnatullah, sunnatul rasul, sunnah aulia. Ini suka dihutbahkan sama penghulu. Nikah itu sunnah para nabi dan sunnah para aulia. Sering dengar kan? Ya, penghulu kalau khutbah sunnah para aulia. Jadi aulia falaisa fi yadihi sayun, maka tidak ada, laisa itu tidak ada, fi yadihi di tangannya itu sayun apapun. Gak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, gak bisa apa-apa yang bernilai. Kalau dia tidak mempunyai sunnah Allah, maksudnya tidak ada pada dirinya sunnah Allah. Salah satu sunnatullah itu adalah hukum sebab akibat. Kalau kita sakit itu berobat, itu ngikuti sunnatullah itu. Kalau kita lapar makan, itu kan sunnatullah. Berusaha ngikutin sunnatullah itu. Mengikuti sebab akibat. Mengikuti sebab-sebab. Sunnah Rasul ya sunnah Rasul, wa sunnatu rasulihi ya segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi itu. Kebiasaan. Sunnah itu mempunyai makna ada kebiasaan. Jadi kalau dihubungkan dengan Allah itu kebiasaan Allah itu. Gravitasi itu sunnatullah itu. Apapun yang berhubungan dengan hukum alam itu disebut sunnatullah. Seperti wal qamara qaddarnahu, tapi disebut takdir ya. Takdir atau sunnatullah kalimat lainnya. Hukum sebab akibat, hukum sejarah juga. Kalau dolim pasti hancur, itu sunnatullah. Kalau adil pasti berjaya, pasti tegak. Sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Taimiyah, innallaha yuqimud daulata. Sesungguhnya Allah akan menegakkan sebuah negara. Al-adil, yang adil, walau kana kafiron, meskipun para penghuninya orang-orang kafir, maksudnya bukan muslim, tapi menegakkan keadilan itu akan bisa bertahan. Wala yuqimud daulatadz zalimah, dan Allah tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun para penghuninya orang Islam. Itu belum dengar ya orang-orang tak? Belum dengar orang-orang itu udah. Ya udah, ini udah pengetahuan umum dan udah bisa dibuktikan. Jadi kalau nggak ada, biarpun beragama Islam kalau zalim ya kan hancur. Itu sejarah udah berbicara kan seperti itu. Tapi meskipun kafir bukan muslim, tapi kalau adil enak, baik aja keadaannya. Tapi dari sisi duniawi ya, bukan bicara tentang masalah pahala. Ya.
lain lagi ceritanya kalau masalah pahala. Iman itu masalah pahala. Bisa diartikan ke pribadi kita tadi. Kalau kita nggak adil sama orang. Sebetulnya intinya kalimat ini supaya kalau orang kafir bisa adil, orang Islam mesti lebih adil gitu. Sebenarnya semangatnya itu sebenarnya. Kalau saya pahami begitu. Yang dimaksudkan bahwa kita ini harus adil. Harus jadi bagian dari kita adil itu, bagi kehidupan adil itu. Nah, sunatullah itu adalah adil salah satunya. Kalau kita berusaha untuk adil dalam hidup, itu mengikuti sunatullah itu namanya. Hatta kepada makan, kepada tubuh sendiri. Jangan dipaksakan untuk begadang. Harus beristirahat. Dan akibatnya nanti jebol itu, lambung atau apalah. Kalau banyak begadang itu, ya boleh aja sekali-kali. Pokoknya jangan begadang kalau tidak ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Tapi sekali-kali aja. Ya, sekali gitu. Sekali ya boleh lah. Karena tidak adil. Karena malam itu untuk istirahat. Allah jadikan malam untuk istirahat. Itu sunatullah itu. Ini harus haknya dia. Hak mata, punya mata. Jadi seluruh tubuh anak kita, mata, telinga punya hak. Memenuhi hak-hak mata, hak telinga, hak bicara, hak segala macam, itu adil. Itu sunatullah sebetulnya. Juga sunnah Rasul sebetulnya. Sebetulnya indah. Kalau ngikutin sunatullah hidup itu indah. Baru ngikutin sunatullah aja. Misalnya hukum keadilan. Ngikutin sebab akibat. Kalau ingin sehat, ikutin sebab-sebabnya. Itu sunatullah itu. Termasuk melirok ya Tate? Termasuk melirok kepada perempuan lain itu sunatullah. Bukan istrinya mah enak, kan nggak adil juga nih kita. Man lam yakun indahu sunatullah. Nah di sini keadilan tuh yang paling pas, yang paling jelas itu. Salah satu sunatullah yang di alam ini yang ada itu sunatullah. Tawazun sama dengan adil. Bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berimbang, seimbang. Selalu ada keseimbangan itu. Tawazun itu. Dan nanti di Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin berbicara tentang akhlak itu. Inti akhlak itu adil, keadilan, tawazun. Kalau terlampau ke kiri salah, kalau ke kanan kalau ke kiri salah, terlampau ke kanan salah. Jadi menjaga mu'tadil, keadilan itu inti akhlak itu. Panjang lah ceritanya nanti. Kapan-kapan kita bicara tentang teori akhlak menurut Al-Ghazali itu. Besok aja tak? Jumat. Man lam yakun indahu sunnatullah. Yaitu adatuh, kebiasaan adatnya. Salah satunya itu adil. Kasih sayang. Nah, itu. Kasih sayang, adil. Wa sunnatu rasuli jelas ya. Yaitu sa'ni. Sunnatu awliya'i amarahum, urusan-urusan mereka ya. Sunnah awliyanya, sunnah para walinya. Falaisa piyadi sayun, maka tidak ada di dalam dirinya sayun sesuatu. Sayun sesuatu. Oke. Kemudian kila dikatakan, ditanyakan lahu padanya li aliyin, yaitu pada Ali, maksudnya pada Ali. Itu huruf tafsir, huruf tafsiriyah. Di sini tidak dua tak? Oh gitu. Iya, tidak dua. Yaitu la ali, li aliyin kepada Ali ya. Ma sunatullah, wahai Ali, apa sunatullah itu? Qala, Ali menjawab, kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia, salah satunya. Menyembunyikan rahasia. Wa huwa ma ahfahun nas, yaitu apa-apa yang disembunyikan bagi manusia. Anil hadis, berupa perkataan. Nah, menyembunyikan rahasia orang itu sunatullah. Allah itu punya tradisi, punya kebiasaan menyembunyikan aib orang. Maka disebut as-sattar. Allah itu salah satu nama as-sattar, tapi bukan masuk yang 99 ya. Ada nama lain as-sattar. Lengkapnya as-sattarul uyub, yang menutupi aib-aib. Nah, salah satunya adalah kitmanus sir, menyembunyikan
menyembunyikan rahasia. Waduh, jangan bocor. Wa ma'ahfahu annas, yaitu apa-apa yang akhfahu annas anil hadis. Akhfahu itu apa? Ditakuti ya manusia anil hadis, untuk dibicarakan anil hadis. Indah sahsin, di sisi orang lain. Fakitma nusiri wajibun, maka menyembunyikan rahasia itu adalah wajib. Jadi wahwa, dia adalah ma apa-apa akhfahu akhfahun nas ya. Sama tuh artinya menyembunyikan ya. Akhfahun nas, yang manusia sembunyikan anil hadis, dari pembicaraan. Indah sahsin, terhadap seseorang. Jadi apa yang dirahasiakan, apa yang disembunyikan manusia untuk dibicarakan terhadap seseorang, maka fakitma nusirri wajibun, menyembunyikan yang rahasia itu wajib. Jadi kalau orang mau berbicara kepada kita, dia ngumpet, akhfahu nas, itu namanya akhfahu nas, yang disembunyikan orang menyembunyikan anil hadis ketika berbicara, indah sahsin, terhadap seseorang, itu namanya rahasia itu. Jadi kalau ada orang ajak ngomong, berdua aja, nggak, berarti rahasia itu. Tapi kalau misalnya lagi kultum, saya mau dia bisi-bisi, nggak boleh juga. Ya rahasia bukan? Bukan sih. Rasanya aja kultum. Rasanya. Fakitma nusiri wajibun. Ini salah satu sih yang dimaksud di sini, salah satunya sunatullah itu menyembunyikan rahasia. Karena salah satu kebiasaan Allah adalah satarul uyub, menyembunyikan aib-aib. Paling gedek kalau dibuka, dia sendiri menutupnya, orang membukanya. Kan bukannya ada hadis nih, siapa yang menutupi? Iya. Apa kalau ini orang lain? Makanya Allah suka, Allah tutup. Karena menutupi aib orang itu mengikuti sunatullah. Asbab akibat. Bukan mengikuti tradisi dia. Allah kan menutupi aib. Ketika kita menutupi aib, maka sama dengan menteladani dia. Ini sunatullah itu salah satunya. Tadi adil, kalau saya sih salah satunya yang sangat dahsyat itu. Seimbang. Sunatullah itu sebab akibat, mengikuti sebab akibat. Tapi di sini salah satu aja disebut di sini, yaitu menyembunyikan rahasia. Itu juga sunatullah. Oke? Kemudian wakilah ma sunatul rasul, dan ditanyakan ma sunatul rasul, apa sunnah rasul itu? Qala Rasulullah menjawab al-mudaratu. Ali menjawab ya. Ma sunatul rasul, apa sunnah rasul itu? Qala Ali menjawab al-mudaratu bainan nas. Mudarah, al-mudaratu bainan nas. Ada nggak ada? Kok nggak ada? Ada. Ini mali. Waduh. Mudarah tuh, ini penting mudarah tuh. Ke bahasa kita mudarah jadi moderat, Pak. Tengah-tengah. Moderat. Nah, tapi kalau bahasa Jawanya, uyub, gaul itu sama orang itu. Cair sama orang itu apa namanya itu? Supel, bergabung sama orang itu. Mudarah itu gitu. Semana banyak. Mudarah bainan nas itu bergabung dengan manusia, bergaul dengan manusia itu. Tidak eksklusif. Pokoknya bergaul lah kemana aja, cair kemana-mana, menggabung. Itu mudarah itu. Mudah bergaul dengan orang. Gampangan lah, cari teman itu gampangan. Mudarah itu namanya. Mudarah atau mudarot? Mudarah. Itu mudarah termasuk sifat baik itu. Yaitu gampangan bergaul dengan manusia itu, dengan siapa aja tidak pilih bulu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, wada rahima madumta fi darihim wa
ardihim madamati fi ardihim. Wa darihim, kampung mereka, darihim kampung mereka, madumta fi darihim, selama dia di dalam kampung mereka, wa ardihim, dan negeri mereka, madamati fi ardihim, selama dia berada di negeri mereka. Bahasa Minangnya, bumi dipijak, langit dijunjung, persis itu. Dimanapun dia itu seperti kampung dia aja, dimanapun itu. Darihim madumta fi darihim wa darihim, kampung dia, madumta, selama dia, bidarihim, di dalam kampung dia, dan wa ardihim madumta fi ardihim. Ardihim itu negeri dia, negara dia, madumta fi ardihim, selama dia berada fi ardihim. Kira-kira bumi dipijak, langit dijunjung. Itu namanya mudaroh. Mudaroh itu bumi dipijak, langit dijunjung. Ke kampung saya seperti di kampung, ke kampung sana seperti orang di sana gitu. Gampang banget itu menyesuaikan diri. Itu mudaroh. Wakilah, dan dikatakan ma sunnatu auliyai. Apa sunnah aulia itu? Tradisi aulia itu apa sih? Ihtimalul adza anin nas. Ihtimal itu berat, ini menanggung derita, menanggung rasa sakit dari manusia. Ihtimalul adza anin nas. Ini sebetulnya sabar. Pengertian sabar juga ihtimalul adza. Ihtimal itu memikul rasa sakit dari orang, menelan rasa sakit dari orang. Memikul itu sabar itu. Ihtimalul adza, memikul rasa sakit dari manusia. Jadi tidak membalas. Membalas itu boleh membalas itu. Tapi kan nggak naik kelas, nggak progresif kalau membalas. Regresif. Ya cuman dibolehkan aja membalas itu. Tapi kalau ingin memilih lebih mulia, ihtimalul adza, menahan, memikul rasa sakit dari orang lain. Wa kanu min qablina. Wa kanu dan adalah mereka min qablina, sebelum kami, yatawasau, saling menasehati, bisalasi hisolin, dengan 3 perkara. Kanu, para wali itu maksudnya, min qablina, sebelum kita ini, sering yatawasau. Al-umam itu tadi wali, al-imam, para wali ya. Sering menasehati. Nasihat itu yusi ba'dohum bi ba'don. Ya, sama artinya saling menasehati. Bisalasi hisolin, dengan 3 perkara. Yang pertama, wayataqatabu nabiha. Yatakatabu, takataba, yatakatabu itu korespondensi, surat menyurat, kan menulis surat itu. Yatakatabu, korespondensi. Jadi yatawasau, mereka saling menasehati, bisalaseti solin, dengan 3 perkara, wa yatakatabuna, dan saling nulis surat, isinya 3 nasihat ini gitu. Jadi mereka saling menasehati itu baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Jadi yursilu ba'duhum al-kitaba, mereka mengirim surat sebagian mereka kepada yang lain. Bitilka salasati ila ba'din, dengan 3 nasihat ini kepada sebagian yang lain. Lanjut ya, itu mah faman, man adalah badal min isim kana. Man itu badal dari isim kana, itu penjelasan nahwu ya dari Imam Nawawi. Tapi kalau terjemahannya tadi, yursilu ba'duhum al-kitabata bitilka salas ila ba'din. Mereka berkirim surat satu sama lain dengan 3 nasihat ini. Gitu maksudnya. Itu yatakatabuna itu korespondensi. Wali-wali itu sering korespondensi dengan 3 nasihat ini. Apa isinya?
man amila li akhiratihi kafahullahu amradinihi wa dunyahu. Satu itu. Siapa yang beramal untuk akhiratnya? Siapa yang beramal untuk akhiratnya? Man amila li akhiratihi, untuk akhiratnya, kafahullah, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupkannya urusan dunianya dan akhiratnya, urusan di agamanya dan akhiratnya, urusan agamanya dan akhiratnya. Kafahullah, Allah akan mencukupkan amro dini, urusan dunia agamanya, wa duniyahu, dan agamanya dan dunianya. Maksudnya fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami'i ahwali, dia dalam pemeliharaan Allah Ta'ala dalam setiap urusan. Kedua, nasihat kedua, waman ahsanu sarirotihi, hatinya. Siapa yang memperbaiki sarirotihi, hatinya. Sariroh itu hati ya, hati yang rahasia, sariroh. Siapa yang memperbaiki hatinya, sarirotihi itu, sirnya. Hati bagian terdalam itu sir. Jadi maka disebut nama lain dari kolbu itu sir. Ada level kolbu itu ada 4. Yang paling luar itu sodrun, kesadaran. Maka sering diterjemahkan dada. Sodrun itu dada. Robis rohli soderi. Di lingkaran kedua, makin dalam, tingkatan kedua namanya qalbun, disebut qalbun. Lapisan ke dalam lagi namanya fuadun, seperti di dalam surat Najm, ma kadzabal fuadu, selamanya fuad itu tidak pernah berdusta, ma yaro, apa yang dia lihatnya. Jadi sodrun, kolbun, fuadun. Ada yang paling dalam, nomor keempat, itu namanya lubbun, jamannya albab, artinya inti. Lubbun itu artinya. Kalau kayu, bagian yang tengah-tengah, yang paling tengah-tengahnya itu lubbun, jamannya albab. Nah, kalimat lain selain lubbun adalah sirrun. Maka salah satu sebutan untuk kolbus sariroh, sirrun. Sir. Udah jadi bahasa kita, ada ser. Sariroh. Hah? Iya, jadi hati itu memang berlapis-lapis. Itu yang ditanyakan Pak Abu Bakar waktu acara itu kan ke saya. Sodrun. Yang kedua kolbun, baru fuadun. Itu dalam Quran ada semuanya istilah itu. Lubbun jamannya albab, artinya inti, atau ada yang sirrun atau sirrun. Ada yang menyebut itu kene sirrun dan lubbun itu. Ada yang sirrun nomor 5, lapisan kelima, lebih rahasia lagi, lebih dalam lagi. Itu, tapi saya tulis di rangkuman itu tuh ada. Saya tulis nggak? Di rangkuman tentang kolbun kan ada rangkuman pelajaran hari Minggu itu. Saya tulis tuh. Oh, di Pak Agung kan. Rangkumannya mana HP-nya? Kalau enggak dikirim lagi. Terakhir, waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan membereskan urusannya dengan manusia, antara dia dengan manusia.
Man aslah, siapa yang memperbaiki ma bainahu, antara dia wa bainallah dan Allah. Maksudnya ibadah mahdoh. Aslah Allah, Allah akan memperbaiki ma bainahu, antara dia manusia itu wa bainan nas, dan dengan manusia yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.